Muter kalau lagi muter. Ya teman-teman, karena koneksinya masih belum stabil, jadi ada kendala sedikit seperti itu. Udah ada ya Bu? Belum ada, saya ganti handphone aja deh. Coba nggak ada, nak. Benar ya? Enggak, di layar saya tuh nggak ada ya. Bingung saya Tapi juga nih. udah kelihatan tau Bu. Sih. Coba. Bukan, handphone kamu aja handphone. Hai teman-teman yang baru join. Selamat bergabung ya. Heran ya kenapa ya nggak ada itu gambarnya nih bulan, bingung deh. Berarti something ya. Samsung Bunda di abang. Kenapa ya? kira-kira koneksinya kah atau handphonenya? Ini kebetulan baru ganti handphone. Gue nggak deh gak ganti handphone. Asik. Tapi di sini udah kelihatan tau Bu. Kelihatan ya? Aku nggak bisa Iya. lihat wajahku sendiri. Sebentar ya. Udah terlihat. Ini nggak kelihatan wajahnya. Nggak kelihatan, sebentar wajah. Sebentar dulu. Sebentar, Bunda nggak kelihatan wajahnya, untuk handphone sebentar. Sebentar ya. Ya Bu. Oke teman-teman, sekali lagi aku mau ingetin, tema kita pada malam hari ini adalah berbagai cara agar tetap produktif selama masa pandemi. Jadi, buat kalian yang punya pertanyaan seputar tema kita pada malam hari ini, boleh banget langsung disiapin. Nanti kita tanyakan langsung ke narasumber kita, yaitu Bulan. Bulan ini adalah Kaprodi dari Manajemen Komunikasi. Aku ingetin lagi, mungkin dari kalian ini ada yang baru mahasiswa, maksud aku mahasiswa baru dari Setiami, belum kenal sama Bulan, nanti boleh tanya-tanya langsung sama Bulan. Kalian kirim pertanyaannya aja ya melalui komentar. Gitu. Kurang pencahayaannya Bulan. Iya nih, koneksinya Bulan juga lagi agak error sedikit. Jadi kita tunggu Bulan aja ya. Oh iya, buat kalian juga nanti kalau mau ada yang sharing session, boleh banget kalian kasih tahu selama masa pandemi ini apa aja yang udah kalian lakuin biar nggak jenuh gitu loh. Di rumah aja tuh nggak jenuh, kayak misalkan baca buku, dengerin musik, atau belajar menulis mungkin teman-teman yang suka nulis. Boleh kasih tahu dong ke yang lainnya. Biar kita sama-sama saling belajar, saling sharing, saling berkembang seperti itu. Hai Hotimah Husnu, Fatmawati. Salam kenal ya semuanya. Dwi Sudarman. Hai Kak Dwi. Kurang pencahayaannya Bulan. Kita tunggu Bulan ya sebentar. Karena koneksinya lagi agak error. Nah, ini Bulan udah datang, tinggal kita tunggu ya koneksinya. Hai. Siapa ini namanya? U12. Namanya U12. Halo Rezi.
Salam kenal. Hai. Oh iya, kalian juga boleh dong undang teman-temannya yang belum pada join, biar kita sama-sama tahu, biar kita sama-sama sharing apa aja yang udah dibilang sama Bulan nanti kayak gitu. Biar kita sama-sama belajar gitu ya. Ini kenapa ya Bulan? Ajak teman-temannya. Ini tuh harusnya kita udah mulai jam 19.30. Oke, ini dia Bulan. Ah, ini baru bisa nih. Ya, udah bisa sayang. Bisa, Bu. Udah, ini gelap Pak. Ganti handphone. Ininya gelap ya. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Baik, Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan baik. Tapi Mas. agak gelap ya. Ini biar terang gimana nih? Oke. Nah, Bulan sehat. sehat, alhamdulillah. Luar biasa Alhamdulillah. hari ini penuh penutupan siap kan. Jadi Ya, apa? sibuk ya, Bu. Rame, rame, rame. Tapi Ya lancar, pandemi sih ya. walaupun melalui Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Kita dipindah lokasi kali kayaknya nih. Sebentar ya sayang. Nih, Bulan Kita kebetulan mau ngobrol apa nih? kali ini temanya kita berbagai cara agar tetap produktif selama masa pandemi gitu, Bu. Oke. Ya, Udah jadi berapa ratus yang nongol? ini 5.000 orang kayaknya ini. Oh, 5.000 orang, luar biasa ya. Baik, teman-teman, selamat malam. Mudah-mudahan semuanya sehat, mudah-mudahan semuanya baik di masa pandemi ini. PSBB kembali berjalan ya, menandakan bahwa eh, COVID ini kembali naik trennya. Ini nanti Iya. kalau ada motor lewat, ondel-ondel, tukang roti dimalumin ya. Baik di pinggir jalan. Nggak apa-apa, Bu. Baik, mudah-mudahan semua sehat, mudah-mudahan semua baik karena pandemi ini terus naik ya. Ya, Pandemi ini terus ini juga naik, kita masih harus waspada untuk bisa menjaga kesehatan. Jangan menyepelekan, tetap fokus pada protokol COVID-19. Karena memang banyak sekali saya melihat di luar itu masih pada nongkrong-nongkrong, kongkow gitu ya. Kayaknya tuh nggak percaya ini COVID ada apa enggak, antara percaya dan enggak gitu ya. Nah, itu Tapi juga ternyata memang, Bu, buat teman-teman kita yang gimana? suka pada nongkrong. Uh-uh, itu Jangan pada kayaknya, nongkrong ya. suara kamu putus-putus loh sayang. Iya, Bu. Mm-mm. Ya, panggilnya kan juga di sana. Kakak, nggak ada suaranya nih. Oke, gabung lagi. Kamu nggak ada suaranya loh, Neng. Internetnya agak error ini sinyalku. Lemot ya, nggak apa-apa. Iya. Sabar aja, sabar. Oke, kita mau mulai mulai ngobrol atau gimana? Iya, boleh, Bu. Sesuai Oke, kita pada teman-teman mudah. hari ini. Ya, kita sapa dulu semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada terlintas coffee join, ada M Fakih, MHM Fakih. Kemudian juga hello semuanya yang ada di rumah, yang malam minggunya nggak kemana-mana ya, ataupun berada di suatu tempat, tetapi bisa tune in di Instagramnya HMJ. Luar biasa, HMJ, tepuk tangan dulu buat HMJ dan teman-teman ya. Apresiasi tertinggi untuk teman-teman di HMJ karena di masa pandemi tetap produktif dan tetap bisa berkarya gitu ya. Mudah-mudahan semua sehat, semua baik. Kita masih dikepung dan kita masih tetap harus bisa menyesuaikan dengan new apa
New normal ya, Bu? beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru, new normal ya. Dan ini memang tidak mudah ketika kita, apalagi yang biasa kongko, yang biasa maunya ngumpul-ngumpul, bergetan gitu, udah 3 bulan di rumah, susah banget mau keluar. Tapi teman-teman, ini masalah mindset, masalah sesuatu yang harus kita upayakan bahwa di rumah pun bisa produktif gitu. Iya, Kalau betul, Mbak. kita tidak fokus atau kita fokus pada masalah, nggak fokus pada jalan keluar, kita akan frustasi gitu. Karena memang pada kenyataannya ketika kita di luar kita nggak bisa menjamin diri kita bisa terhindar dari COVID gitu ya, karena penularannya kemudian juga eh, apa sesuatu yang tidak terduga karena juga banyak COVID yang juga tanpa gejala gitu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga diri karena kalau kita sudah tertular bukan hanya kita, mungkin keluarga kita, orang-orang terdekat tadi ini membahayakan gitu. Dan luar biasa ya konjungtur tuh apa grafiknya naik kembali. Jadi ini bukan sebuah sandiwara ya, ini sebuah tragedi yang harus kita pahami bahwa ini memang berbahaya. Jadi teman-teman tetap di rumah. By the way, ketika kita bicara bagaimana sih rumah tetap produktif gitu, sebetulnya banyak yang bisa dilakukan. Banyak hobi-hobi yang hari ini atau bukan hari ini, kemarin itu belum bisa terlaksana, tetapi ketika COVID ini bisa terrealisasi. Misalkan masak ya diantaranya. Bulan ini susah sekali ya. Saya sulit Novel sekali gitu ya, Bu? untuk masak gitu ya kalau hari-hari biasa karena waktu yang sangat terbatas. Tetapi masa COVID ini anak-anak jadi masak. Masakan bunda canggih gitu kan. Alhamdulillah gitu ya. Jadi semua lebih sehat. Gitu. Jadi teman-teman apapun yang kita lalui hari ini akan pasti ada maknanya, ada hikmahnya gitu ya. Jadi misalkan hobi-hobi yang belum bisa atau belum sempat tersalurkan, bisa kita coba gitu ya. Bahkan hobi itu banyak sekali diantaranya menjadi sebuah usaha gitu. Misalkan apa sih hobi bikin kue, hobi apalagi dan lain sebagainya. Mungkin dari situ awalnya inspirasinya dari COVID. Artinya ketika Lebih banyak waktu di rumah jadi banyak hal yang bisa difikirkan. ya, Neng, suara kamu belum nggak terlalu jelas nih. Suara Bulan jelas nggak ditangkap? Kecilin, jelas, Bu. kecilin, benar nggak kedengeran? Kecilin. Nah gitu ya. Ini ada suara anak saya juga lagi pegang handphone, jadi berisik. Saya suruh kecilin, gitu. Nah kemudian teman-teman, kita memang harus berpikir tetap positif ya, tetap bisa menjadi pribadi yang baik dan tetap bisa menjadi menghasilkan sesuatu. Karena apa? Ketika kita tidak menghasilkan sesuatu, maka kita akan stagnan. Kita harus bisa tetap mengupgrading diri kita untuk bisa bertumbuh, berkembang dengan baik. Kita harus berdamai dengan keadaan karena apa? Masa COVID ini kita belum tahu kapan selesainya dan kita juga nggak paham ini gimana gitu ya. Mungkin kita bisa jadi kalau kita tidak waspada kita akan menjadi korban dari COVID. Oleh karena itu ketika kita berdamai dengan keadaan kita harus menyadari bahwa oh ya kita harus waspada. Kita harus sudah barang tentu protokol COVID-19 harus dipatuhi ya. Kemudian kalau kita hanya memikirkan mengeluh kemudian menyesali keadaan dunia yang begini, ini nggak akan ada jalan keluar gitu. Jadi tetaplah menjadi sesuatu yang apa pribadi yang memang harus berkembang walaupun kondisinya seperti ini. Toh kita masih bisa ketemu di ruang virtual, kemudian kita juga masih bisa melakukan hal-hal dari jarak jauh yang membuat pikiran kita nggak mati gaya gitu ya. Jadi buat teman-teman di rumah yang merasa, aduh aku nih COVID nih kok jadi nggak produktif, itu udah salah banget. Jadi kalau punya pola pikir seperti itu rasanya tidak berdamai dengan keadaan gitu ya. Karena kita nggak tahu nih, ini panjang lagi PSBB panjang muncul lagi. jadi memang Ada, ya ada sudah lagi gitu kita ya, Bu? ada lagi dan kita nggak bisa kendalikan gitu ya. Jadi jalan yang terbaik adalah satu kita berdamai sama keadaan, kemudian kedua kita harus tetap berpikir positif, kita harus tetap bisa mengupgrade diri kita menjadi sesuatu yang berkualitas gitu ya. Nah teman-teman mengembangkan nggak mudah loh ketika
kita tidak menginvestasikan dengan sengaja waktu kita gitu ya. Tapi kalau di rumah ini kan jadi banyak waktu untuk berpikir hal-hal yang memang tidak sempat kita pikirkan di hari kemarin. Jadi kenapa gak kita pergunakan, misalkan ya, ini kursus bahasa Inggris online kan banyak tuh di mana-mana ya. Dan juga nggak mahal gitu kalau pas zaman saya perhatikan banyak sekali iklan-iklan yang menawarkan skill-skill tertentu tapi juga nggak mahal gitu karena memang dilakukan lewat daring, dilakukan lewat virtual, jadi mereka juga nggak pasang rate mahal. Kenapa juga nggak kita intenskan sehingga kita bisa selain membunuh waktu gitu ya, kita juga bisa berkembang tanpa harus mengeluh dan menyesali COVID ini gitu ya. Nah jadi semacam itu. Teman-teman banyak sekali ya ini webinar ya, wah luar biasa, ada yang gratis, ada yang berbayar dan lain sebagainya. Sampai ada meme atau joke dia membawa sertifikasi webinar gitu ya, di tas gede banget dipanggul, sering ikut webinar. Tapi maksud saya ambil aja positifnya. Kalau orang biasa berpikir positif, orang biasa berpikir baik, ini biasanya akan dia nggak akan mati gaya, dia akan terus bisa berproduktif gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Sesekali bosan manusiawi, akan tetapi kalau terus menerus menyesali sesuatu atau cobaan yang sedang Tuhan berikan, ini nggak akan punya jalan keluar. Nah untuk anak-anak muda ya, ini bulan pesen gitu ya, ya harus waspada bahwa COVID ini ada di mana-mana dan penularannya pun bahkan bisa lewat mata ya, bukan mata pencaharian, mata kita ya. Jadi penularannya pun tidak disangka-sangka gitu, jadi memang harus kita jangan meremehkan. Itu yang masih suka nongkrong-nongkrong ya, Memang yang saya masih suka kongkol di tempat. Aduh ibu, boleh nggak jelas suara kamu Nina? Kenapa? kebetulan rumah saya kan dekat sama Wisma Atlet gitu ya Bu. Kemarin tuh saya ambulan itu berjejer Bu. Oh gitu. Iya masih bawa pasien gitu Bu. Aku ngeliatnya kayak ampun sampai segininya. Deg-degser ya. Deg-degser. Beneran. Iya. Artinya apalagi kamu yang rumahnya di dekat situ, tingkatnya lebih dari kayak kita gitu ya. Persis Kalau di beberapa lokasi, di beberapa tempat itu masih banyak orang nongkrong dan rasanya hidup kok kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Kasihan dong petugas-petugas di rumah sakit ya yang mereka bekerja keras untuk bisa melawan COVID itu atau menyembuhkan pasien, bahkan mereka juga harus bertahan dengan diri mereka, tidak pulang, kemudian juga imunitas turunnya, kalau kecapean imunitas turun, akhirnya para dokterlah yang jadi korban. Sementara di luar itu nggak peduli gitu, seolah-olah mereka nggak mau tahu bahwa COVID ini berbahaya, nongkrong-nongkrong, kemudian juga belanja-belanja seperti nggak ada apa-apa gitu ya. Kayaknya sakit hati banget nggak sih? Kalau jadi petugas kesehatannya sakit hati ngelihat. mereka juga rela nggak ada. Gitu ya Bu. Nah, teman-teman mungkin kalau ada yang mau nanya bisa chatting di bawah gitu. Kalau Bulan bisa jawab nanti bisa kita sama-sama pecahkan. Yang jelas, Bu. Ya gimana sayang? Jadi kan gini, di masa pandemi ini kan kita selalu melakukan aktivitas itu biasanya melalui daring ya, kebanyakan ya Bu. Daring ini juga kan termasuk dari perkembangan teknologi, di mana 4.0 kayaknya di sini tuh semakin terus berkembang gitu ya Bu. Apalagi ada di dunia pendidikan. Nah aku mau tanya nih Bu, apakah ini saat yang tepat gitu untuk kalangan milenial untuk menerapkan 4.0 ini di masa pandemi seperti ini? Itu Bu. Ya. Ini sebetulnya udah bisa. 4.0 ya, 4.0. Jadi sebetulnya kita tidak bisa melawan arus informasi di muka bumi ini gitu ya. Eranya memang sudah seperti itu. Ada saya lupa nama bukunya, namanya Internet Things. Kita dikepung oleh sesuatu, oleh arus informasi, banjirnya informasi melalui internet. Memang sudah masanya. Kalau misalkan dikatakan ini pandemi menjadi momentum nggak sih atau waktu yang tepat? Ya betul gitu. Jadi ketika kita sudah
join atau kita sudah care, kita sudah aware dengan teknologi, maka ketika pandemi ini tidak ada masalah gitu, karena memang sudah terbiasa. Kampus-kampus yang biasa atau yang sudah menerapkan teknologi jarak jauh sebagai pembelajaran, maka dengan pandemi ini ya nggak ada masalah, karena mereka memang seperti itu, misalkan seperti universitas terbuka gitu ya, yang serba online. Dan pembelajaran daring ini banyak yang beberapa kampus mungkin belum siap karena tidak mempersiapkannya gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Artinya ketika ada pandemi begini, mau nggak mau, suka nggak suka, jadi harus siap dan harus bisa beradaptasi dengan teknologi itu. Nah, 4.0 ini memang kalau dibilang di era milenial, ya memang anak-anak milenial yang jauh lebih jago gitu ya. Kalau era-eranya Bulan yang lahir-lahir di era-era tahun 70 gitu ya, banyak juga yang kurang aware dan masih gaptek. Akan tetapi juga harus menyesuaikan mau nggak mau, karena apa, mahasiswanya kan milenial gitu ya. Kamu tuh kan milenial ya, jadi harus bisa menyesuaikan juga. Jadi Dan ini bagi yang apa, Bu? kenapa nak? Kenapa Ya, nak? alhamdulillahnya Stiami sudah memfasilitasi itu semua ya, Bu. Dari mulai SO, terus dan yang lain sebagainya, itu menurut saya udah termasuk mendukung sekali gitu loh dalam pembelajaran kita. Jadi semua sudah disediakan sebetulnya ya. Akan tetapi memang kalaupun ada kekurangan sana sini, harus dioptimalisasi lagi teknologinya, ya difahami, dimaklumi aja gitu, karena memang kita kan sebetulnya Gimana Ibu? Halo Ibu Bulan. Aduh, kenapa ya Bulan ya? Mungkin sinyalnya beliau agak error, teman-teman. Oh iya, buat kalian yang mau nanya, boleh banget langsung disiapin pertanyaannya. Nanti aku bakal bacain. Dan bergabung lagi ya. Tadi sempat terputus. Halo? Iya, halo Ibu. Oh iya, oke, sempat terputus. Teman-teman yang join yuk ngobrol. Udah lama nih nggak ketemu sama teman-teman semua. Ada Bang Bani nggak? Bang Bani kita panggil yuk. Beliau ketua HMJ zaman pertama, ini luar biasa ya, ketika Bulan kayaknya pakai smartphone deh, enggak. Ayo, ada yang mau ditanyain? Silakan kalau ada yang mau nanya ya. Jadi teman-teman, kita jangan mati gaya, kita jangan kalah dengan pandemi, bahwa jangan sampai internal atau pandemi ini mempengaruhi semangat kita untuk jadi kendor, ya jangan mau kalah. Jadi banyak kendala tentunya ketika pandemi ini, ya tidak bisa seperti yang dialami oleh kakak kelas kalian yang harusnya mau lulus gitu. Ini kan sulit sekali untuk bisa bertatap muka, konsultasi skripsi, bimbingan gitu ya. Tapi ya akhirnya harus lewat online gitu. Ya tidak terlalu maksimal seperti tatap muka, tetapi paling tidak ada sebuah usaha dan mereka harus paham bahwa beginilah kondisinya. Seperti itu. Iya. Ada Teteh Yusiana nih. Halo, apa kabar Teteh? Thank you Teteh sudah join. Nah, untuk teman-teman yang sulit sinyal, ya biasanya kalau kita lagi daring nih sulit sinyal dan lain sebagainya, mungkin harus join dengan dengan wifi yang bagus. Kan sekarang banyak wifi di masjid, ada wifi-nya gitu, di mana ada wifi-nya, tapi di dalam kuburan nggak ada wifi. Kenapa? Numpang wifi-an di masjid.
Iya, numpang wifi-an. Di mana-mana banyak ya, tapi jangan numpang wifi-an terus kumpul-kumpul di kafe kongkow. Nanti malah trouble, teman-teman. masalah. Bu, ini terkait dengan pernyataan Ibu tadi. Ini mungkin juga mewakili ya dari kakak tingkat kita. Kan saat ini banyak perusahaan yang tidak menerima karyawan magang. Tuh, Oke. gimana ya Bu, solusinya untuk kakak-kakak kelas kita yang Oke. padahal jadwal mereka itu harus magang. Gimana? Kamu semester berapa nih? Kok magang semester 6 ya? Bu, Heeh. Jadi teman-teman memang masa pandemi ini eh, tidak semua perusahaan memang melarang gitu karena kan Prodi Mankom juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang saya tanya kondisinya. Jadi tidak off sama sekali tapi mungkin di rolling ya. Kalaupun tidak di rolling setiap hari kerja ada batas kerja waktu. Misalkan jam 8 sampai jam 2 siang gitu. Jadi nggak semua juga mereka tidak menerima karena alasan COVID gitu. Karena juga sama pola pikirnya bahwa ketika kita hanya berpangku pada COVID, ini kan kita belum tahu kapan selesai gitu ya. Artinya kita harus bisa mencari terobosan bagaimana caranya supaya kegiatan ini tetap berlangsung. Jadi magang itu kan sesuatu yang sudah berlangsung lama gitu dan afiliasi dengan perusahaan juga harus tetap dijalankan walaupun dengan protokol COVID dan keterbatasan-keterbatasan. Jadi sebetulnya masih tetap ada sih, gitu. jadi mungkin Nggak hanya sesulit yang disampaikan. Gimana Neng? hanya pembatasan waktunya aja mungkin ya. Jadi nggak kayak di TV juga itu sama kok nggak ada batasannya. Tapi memang untuk bisa social distancing akhirnya nggak boleh banyak-banyak ngumpul orang gitu ya. Kebanyakan perusahaan itu kan yang diwaspadai ketika sudah ada yang terkena COVID, kemudian juga uh, akan diprediksi membuat klaster baru itu yang harus diwaspadai. Akan tetapi tetap ada. Hanya mungkin jumlahnya dibatasi ya, gitu. Untuk yang skripsi, yang menjalankan tugas akhir, kemudian agak sulit wawancara juga bisa lewat email, bisa lewat voice note, bisa lewat banyak jalan menuju Roma. Jangan mati gaya ya. Jadi yang harus di setting tuh ininya dulu, pikirannya dulu bahwa COVID ini bukan penghalang. Kalaupun misalkan belum punya ide, ditanyakan oleh ke dosen atau siapa yang kira-kira punya jalan keluar bagaimana agar tugas akhir tetap selesai di masa COVID, magang tetap bisa berjalan. Don't worry, semua punya jawaban. Ya. Oke. Okay. Sama Bu, kayak Irma, aku Kades pengen Simben. Wah, ini sahabat saya nih Kades Simben. Kenapa saya? aku pengen sharing juga Bu. Boleh, oke. Okay. Gimana? Uh, emang bener ya yang seperti yang Bulan bilang gitu loh. Kalau misalkan mindsetnya kita ubah, pemikiran kita jauh lebih positif, untuk juga melakukan hal-hal yang lebih produktif gitu loh Bu. Kebetulan saya sama teman saya juga waktu selama masa pandemi ini, alhamdulillah buka bisnis online gitu Bu, Oh, kecil-kecilan. keren. Iya. Dan itu emang lumayan sih buat nambah uang jajan juga, karena kan selama masa pandemi ini yang kita ketahui itu perekonomian juga menurun lah ya gitu, semua kena dampaknya. Tapi alhamdulillah dengan kita niatnya baik gitu, usaha ini alhamdulillah Bu berjalan dengan lancar. Iya. Oke. Jadi malah ngedatang rezeki ya. Ada Muha Prisandis, kemudian bilioner. Wis bilioner ini orang kaya nih bilionernya. Ada. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, sebetulnya makanya tadi yang seperti Bulan sampaikan bahwa pasti banyak hikmah yang terjadi ketika COVID ini. Contohnya kamu ya, dulu mungkin nggak terpikir untuk punya usaha gitu ya online atau karena suasana nyaman gitu, ada di zona nyaman itu karena kita nggak bisa mikir. Kadang kita merasa nyaman-nyaman saja dan kita merasa oh sudah cukup gitu. Akhirnya nggak masalah kok aku nggak bikin usaha juga orang tua masih membiayai, kemudian juga ya bisnis kecil-kecilan juga masih ada pemasukan gitu ya. Tapi kalau sekarang kita jadi lebih bersemangat dan
walaupun bahasanya kecil-kecilan, tapi kan nanti akan menjadi besar dan akhirnya serius gitu loh. Artinya orientasi ini jadi lebih difikirkan. Nah, Ya. teman-teman, seperti yang dia sampaikan tadi, bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan yang kita tadinya mencoba-coba, akhirnya step 1, step 2, step 3, kok ada konsumennya ya, kok ada uangnya ya, akhirnya ketagihan. Tapi buat mahasiswa yang ketagihan usaha, jangan lupa kuliah tetap jalan ya. Biasanya yang sudah bisa Betul. mengumpulkan uang, yang udah bisa mengumpulkan uang ini rada-rada kuliahnya rada-rada ketinggalan. Ada Farhan Bani, halo. Ini anak-anak bulan, apa kabar sayang? Halo Bang Gitu. Farhan, Bang Bani. Mm-mm. Juga jangan lupa di masa COVID ini karena kita banyak berkutat di rumah, mungkin ada konflik-konflik keluarga yang tadinya kan kita sendiri-sendiri, bukan sendiri-sendiri. Kita jarang ketemu di rumah, konflik jarang. Nah, sekarang kok jadi konflik sering gitu ya. Ini hati-hati. Artinya apa? Emosi kita juga emosi kita dilatih, keterampilan mengendalikan emosi. Jadi banyak hal yang berubah mungkin dari diri kita karena banyak berkumpul dengan keluarga, makanya kita emosinya harus lebih baik. Kemudian banyak ide-ide yang tidak tersampaikan, tidak tersalurkan, akhirnya bisa gitu. Coba teman-teman nanti ikut kursus daring yang murah-murah gitu, banyak loh, ya. Kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Mandarin, kok skillnya nambah gitu ya. Padahal kalau keseharian tuh sulit, karena apa? Tergoda nongkrong, betul? Lebih tertarik nongkrong, betul? Ketimbang belajar, ngaku, ya kan? Bukankah seperti itu? Itu, Bani, apa kabar Bani? I miss you, Bani. Wow, Bang Bani dicariin sama Bunda. Mm-mm, mm-mm. Jadi Bang Bani ini adalah ketua HMJ pertama yang kita sama-sama apa namanya, sama-sama membangun. Bani ini adalah angkatan kedua Mankom ya. Jadi nanti lulus yang harusnya September Desember ini kita wisuda di mana? Di Balai Balai Samudra ya? Samudra. Ya. Tapi eh, teman-teman tidak memilih wisuda daring, jadi nanti apa? Kita wisuda benar ya. Pokoknya sabar, sabar, sabar. Orang sabar Semoga. kuburannya lebar. Oke. Okay. Susantian sepertinya Ibu Endang ya, dosen kita. Makasih Bu Endang sudah join. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi sayang? Silakan. Ada apa ya? Oh ini Bu, Gimana? jadi kan misalkan ya teman-teman ada yang udah menjalankan bisnisnya di lapangan gitu ya Bu. Tentunya Mm-mm. itu kan semuanya shock ya ketika tahu pekerjaannya tuh terhenti dan dialihkan di rumah saja. Itu tuh menurut Ibu gimana ya caranya biar mereka itu tetap bertemu gitu loh sama kliennya di masa pandemi, tetap menjalin hubungan yang baik, menjalin relasi yang baik kayak gitu Bu. Oke, sorry tadi Bulan cukup nggak paham. Yang satu persoalannya adalah perusahaannya mengurangi karyawan sehingga di PHK. Kemudian yang satu gimana caranya ketemu klien gitu. Aku jadi bingung nih hubungannya gimana. Coba bisa diulang Oke, jadi pertanyaannya gimana? kan aku punya bisnis nih Bu di lapangan gitu loh. Oke. Kayak misalkan buka kafe atau apapun itu. Nah, selama masa pandemi ini kan otomatis ditutup sementara gitu ya. Kayak gitu kan Bu. Nah, terus gimana caranya tuh supaya saya tetap menjalin relasi yang baik gitu dengan klien selama di rumah aja gitu. Oke, jadi sebetulnya kan banyak hal yang bisa dilakukan untuk bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan klien. Itu sudah umum ketika pandemi begini bisa lewat apa? Bisa lewat telepon, bisa lewat banyak sekali gitu ya, video call dan lain sebagainya. Yang penting silaturahmi terjalin dan juga tidak lepas apa, kalau yang namanya klien itu kan harus dijaga ya. Jadi mereka juga paham kok kalau ini tidak tatap muka. Ya jarak apa yang mendekatkan itu kan hati. Maksudnya gini, hati bisa tetap dekat dengan cara yang berbeda.
mungkin dengan platform yang berbeda, yang jelas tetap bisa dekat. Nggak ada masalah sebetulnya dengan klien, gitu. Dengan mantan yang masalah, bukan dengan klien. Mantan. Saya nggak punya mantan, Bu. Oh iya, bohong kamu ya, bukan tahu, yuk. Kalau tips dari Ibu sendiri gimana, Bu? Apanya itu sayang, tips untuk pandemi supaya tetap produktif? Iya. Ya, jadi teman-teman tadi tipsnya adalah bahwa kita harus mengatur mindset kita, kesehatan di atas segalanya, ya. Jadi jangan menganggap enteng masalah kesehatan, apalagi COVID ini banyak sekali orang yang sakit tanpa gejala. Kemudian juga kita selalu bilang nggak ada apa-apa, nggak usah pakai masker, nggak masalah. Kemudian COVID ini nggak ada kok, tergantung daya tahan tubuh kita dan lain sebagainya. Banyak sekali kompromi-kompromi yang kita buat sehingga kita tidak waspada dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu, teman-teman, satu hal yang harus diperhatikan bahwa berdamai dengan keadaan ini menjadi hal yang sangat penting yang kita harus sadari bahwa kita harus tetap bersyukur dengan keadaan apapun. Sepertinya kok sempurna banget ya hidup kita kalau kayaknya nih dunia nggak ada apa-apa, apa yang kita inginkan semua terlaksana gitu, kayak sempurna amat ya hidup lo kan gitu, kan nggak ada yang kayak gitu. Jadi mudah-mudahan dengan COVID ini kita menjadi lebih dewasa, kita bisa menjadi lebih bersyukur bahwa enggak manusia hanya cuma bisa berencana, Tuhan yang berkehendak. Jadi kita harus tetap produktif dengan terus menumbuhkan ide-ide. Gimana caranya saya tetap pintar, saya tetap bisa punya karya walaupun pandemi gitu ya, dan saya tetap bisa terkontrol emosinya. Itu yang harus dipikirkan. Jadi hal-hal yang positif harus terus difikirkan, jangan mengeluh dengan keadaan dan jangan menyerah, karena banyak di luar sana yang cobaannya jauh lebih berat dari kita. Kita nggak hidup di di negara konflik, bukan? Tidak ada peperangan, ya kan? Kita masih bisa ngelempar toge jadi kacang hijau aja bisa kita nikmati, gitu. Jadi jangan merasa kita paling menderita di dunia, karena di luar sana banyak yang jauh lebih menderita. Nah, saya juga menghimbau kita hormati petugas kesehatan ya, mereka capek sekali mengurus orang-orang sakit COVID, tapi kok mereka merasa usaha mereka nggak dihargai karena kita sendiri tidak menghargai kesehatan kita gitu ya. Jadi teman-teman, mari kita bantu petugas kesehatan, dokter dan lain sebagainya. Sudah meninggal berapa? 106 dokter ya. Ini kan menjadi satu hal yang sangat fenomenal gitu. Mereka capek di sana mengurus yang COVID, sementara kita di sini kok cuek-cuek aja gitu. Jadi tolong sayangi mereka dan sayangi diri kita sendiri. Oke, ada Dimas. Apa kabar? Nanda Ivan, luar biasa, anak bulan. Kamu malam minggu di mana, Beb? Kemana dan mau di mana malam minggunya? Gimana? Revisi udah selesai? Sebel dia ditanyain revisi skripsi. Bentar lagi sudah. Selamat ya kakak-kakak. Kakak-kakak kelas kita sudah SIKOM, Sarjana Ilmu Komunikasi. Wah, luar biasa ya. Baik, teman-teman juga manajemen komunikasi sudah melahirkan 2 angkatan ya. Sebelum lahir angkatan, alhamdulillah. Ini ada NL Bahrini, Mankom 17, ada Dimas. Dimas ya. Dimas ini seangkatannya Bani. Ada Septian juga, Septia belum disebut Bu, yuk cus ya. Ini adalah pemilik dari apa tuh namanya tempat kamu kerja, aku lupa. Rpetra ya. Gimana kabarnya Rpetra pandemi ini? Siapa lagi nih? Oke, Abraham Maslow, bukan ya? Abraham Slow yang ini. Thank you Abraham. Sudah berapa mahasiswa Mankom, Bu? Mahasiswa sudah ada 1.200 lebih. Yang mana nih? Yang mana? Mahasiswa Mankom sekarang? Ya, yang baru masuk. Oh, yang baru masuk itu berapa ya kemarin? Berapa sih? 500? Aduh, bulan belum update lagi. Akan tetapi yang ini belum digabung sama yang sekarang ya. Kemarin itu 1.200 lebih. Kalau digabung sama sekarang ada 1.500 kali ya. Jadi banyak sekali. Gitu saya. Luar biasa.
Masa konvensi Anda Ipan? Oh iya, tahu, tahu. Anda artis bukan? Jadi pasti Bulan ingat Anda. Gitu. Mm-mm. Senang ya bisa ngobrol-ngobrol di Instagram. Gimana? Any questions? Ada pertanyaan lagi? Teman-teman, buat kalian yang boleh, buat kalian yang mau tanya-tanya Teman-teman, boleh. kalau mau nanya diketik aja, di taping aja di situ. Iya, Iya, nanti langsung Abraham teman Bang Bani, aku tahu kamu SIKOM luar biasa ya. Bani Mahardika. Sudah SIKOM kamu belum? Sedang skripsi Abraham belum selesai. ah, Pokoknya teman-teman kita harus tetap optimis bahwa pandemi ini akan berlalu. Tetapi menjalani pandemi ini tidak mudah. Memang tidak mudah. Kemudian pandemi ini sebuah keniscayaan. Artinya keniscayaan apa? Sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tetapi apakah kita mau menyerah atau kita mau maju dengan kondisi ini? Jadi pilihannya yang mana nih gitu ya. Kalau Wulan, mungkin teman-teman yang lain yang sama berpikirnya bahwa pandemi ini bukan halangan. Pasti ada di balik peristiwa yang terjadi, ada makna di sebuah peristiwa gitu ya. Baik, Bu, kenalin Maba dong, Bu. Septian. Bukan Ma Ibu keles ya. Coba nanti kenalan sendiri. Kamu makanya tadi datang acara siap. Datang nggak? Kalau datang bisa lihat. Gitu. Kemudian teman-teman perempuan nih ya, ini cuma ide aja sih gitu, yang mungkin nggak sempat belajar make up, bisa belajar make up untuk apa? Kesananya mah orientasinya misalnya untuk cari uang ya, untuk make up wisuda misalkan, atau make up apalah pengantin misalkan gitu ya. Karena luar biasa. Ya. Pak Deddy terima kasih sudah join. Deden Kabar join juga. Siapa Deden? Deden. Oh ini mah Deden anak ibu ya. Apa kabar Deden? Nah jadi teman-teman tutorial hari ini yang bisa kita saksikan di YouTube. Bisa kita belajar. Kalau dulu zaman-zaman bulan itu ya zaman-zaman tahun 80, tahun 90 itu belum ada YouTube, belum internet things kayak sekarang, susah gitu. Jadi sebetulnya kita bisa memanfaatkan seluruh platform untuk bisa menjadikan diri kita lebih maju. Jadi misalkan ini hanya misal aja perempuan-perempuan ya yang mau belajar make up tutorialnya banyak ya, kali aja. Kedepannya kita bisa cari uang dengan menjadi apa sih blogger make up gitulah ya. Yang sekarang-sekarang itu, atau kita bisa bikin konten ya, banyak sekali kan. Hari ini banyak sekali orang terkenal shortcut atau jalan pintas melalui YouTube, nggak ada yang salah, yang penting bagus ya. Mas Nada, Bapak Lukman terima kasih sudah join ya. Ibu Yuliastika apa kabar? Ini dari Pondok Cabe kampus Tangerang Selatan ya. Pak Lukman thank you sudah join. Anda sudah lama tidak ketemu saya ya, ketemu di Instagram Bapak Lukman. Mudah-mudahan keluarga sehat ya, anak nambah terus yuk. Suaramu nggak jelas loh Neng, jadi aku ngomong terus. YouTube. Uh-uh. Dari mulai make up, masak. Makanya banyak sekali tutorial bisa kita adaptasi. Gitu. Seperti ini loh Bu, apa sih namanya? Olahraga-olahraga gitu kan juga ada ya, karena kita kan nggak boleh masa pandemi gitu. Yang nggak bisa melangsingkan badan ya, karena tapi kayaknya malah masak mulu, tidur makan ya kan ya gitu, jadi malah susah langsing. Tapi kalau kita berpikir aduh ini pandemi bikin kita gemuk, maka kita akan gemuk karena kita tidak bisa mengontrol makanan kita. Bu Yuli, alhamdulillah kabar baik Ibu cantik ya, terima kasih Mbak Yuli cantik ya, seperti itu. Terus teman-teman yang apa? Mungkin yang sulit punya kesempatan untuk sholat jamaah di rumah ya. Jadi akhirnya rutin sholat jamaah mungkin sama ayah, sama adik-adik gitu ya. Jadi punya kesempatan. Gitu. Kita juga lihat artis-artis tuh jadi banyak bikin event ya, banyak bikin banyak bikin event-event. Kita jadi join dengan artis itu dan kita lebih tahu, kemudian kita mengambil positifnya si artis itu. Betul kan? Kalau hari biasa kan susah ya nggak sih? Gitu.
Yang punya hobi apa lagi? Tadi hobi masak, hobi apa lagi? Ih, hobi Mungkin Bu, gibah internasional. Oh, jangan, jangan ya. Susah kalau gibahin orang terbalik ke diri sendiri. Suara kamu kecil, Beb. Gimana? oh, Yes? Gimana, mungkin sayang? teman-teman menulis juga bisa dituangin ya Bu selama masa pandemi ini. Betul. Ya, Jadi, bikin-bikin novel, cerita pendek. mm-mm. Ya, asal jangan novel-novel masa lalu yang bikin malah lebih baper ya. Jadi, Ibu Indah, Bu ada pertanyaan dari Kak Bahrini belum kejawab. Yang mana sayang? Aku kok tadi nggak lihat. Kira Ibu Indah doset ini Indah Haini. Yang mana pertanyaannya? Nur Fahmi Hairunisa, thank you. Oh, ada Pak Aang. Ya, Pak Aang, apa kabar Pak Aang? Aduh, KTP hilang Pak Aang. Bantuin dong, ngurus KTP. Gitu. Jadi, teman, buat yang punya hobi nulis itu betul banget ya. Hobi nulis itu bisa diaktifkan kembali. Otaknya harus terus diaktifasi karena perpustakaan di otak kita ini akan keluar kalau kita nggak paksa keluar gitu ya. Memori-memori yang baik-baik kita keluarkan, kita bisa tuangkan. Kemudian juga kita terus bisa berkait dengan orang-orang yang memang expert, emang ahli, kita tanya supaya kita punya tempat untuk bertanya. Karena salah satu untuk bisa menjadi seorang profesional, bertanyalah pada yang sudah profesional. Gitu ya. Kamu kegiatannya apa di rumah Apa selain Bu? jualan itu? Uh-uh. Aku sering banget Bu ikut kelas online-nya Kak Citra. Oh, kelas komunikasi. Oke, itu keren banget loh. Iya Bu, banget, banget. Jadi kan Iya. emang tiap minggunya itu pasti ada sharing session sama orang-orang yang udah expert di bidangnya kayak gitu. Itu lumayan banget kalau misalnya. Iya. Muhammad Yusuf, aku kegiatannya makan, Bu. Bang Ucup ya. Hello, Bang Ucup, apa kabar? Kegiatannya makan ya iyalah, kalau nggak makan mati. Jadi kita harus punya kegiatan makan. Cuma jangan dikit-dikit makan, dikit-dikit makan ya. Tadi kamu bicara apa nih tentang oh Kelas ya kelas Kak komunikasi. Citra ya. Iya nggak? Banyak sekali apa namanya kegiatan-kegiatan yang berseliweran di dunia maya ya, baik yang berbayar ataupun gratis gitu yang bisa kita ikuti. Jadi teman-teman gitu ya, banyak banyak hal-hal yang ternyata kita kok jauh lebih cerdas ketika pandemi gitu. Karena lebih banyak pilihan di dunia maya yang berseliweran yang bisa kita ambil sebagai bahan knowledge baru. Bu, tanya, pandemi ini kan belum berakhir dan untuk mahasiswa angkatan 2017 sangat susah cari magang dan jika untuk mahasiswa tidak melaksanakan kerja lapangan, bagaimana Bu untuk opsi lainnya? Tadi duluan ya, sudah dijawab, tapi baru datang. Oke, Ibu jawab lagi. Baik, teman-teman, susah atau enggak? Susahnya susah itu kan sesuatu yang belum jelas. Susahnya susah di mana? Susahnya susah karena apa? Gitu. Ini harus clear dulu. Karena apa? Sebetulnya banyak perusahaan yang tetap bisa menjalankan kegiatan yang memang sudah rutin dilakukan seperti menerima magang dari mahasiswa gitu ya. Jadi mungkin coba cari perusahaan yang memang masih bisa perusahaan tersebut melakukan magang. Karena gini, kalau ngobrol sama pemerintahan gitu, sama perusahaan-perusahaan kemarin bulan juga ngobrol, nggak ada masalah Bu, magang saja, tapi memang mengikuti peraturan dalam kehidupan, peraturan new normal itu ya, misalkan dari jam 8 pulang jam 2, protokol COVID, kemudian apalagi ya pokoknya semua perusahaan, tiap-tiap perusahaan maksudnya punya rule sendiri-sendiri. Jadi sebetulnya masih bisa. Kamu carinya di mana? Susahnya susah gimana? Coba dijelaskan. Ini siapa sih namanya? Gak ada nama ya, Noni. Gitu. Cari yang masih bisa magang. Gak masalah kok. Oke, Bu, aku kayak mau Pemprov DKI. Apa kan nggak bisa memberhentikan kegiatan? Gimana sayang? biasanya itu emang kalau magang kita yang menentukan atau dari kampus yang cariin Bu?
Jadi sebetulnya magang itu mencari sendiri, akan tetapi ketika kampus atau career center namanya biasanya punya beberapa kumpulan perusahaan itu berasal dari alumni ya. Pokoknya ada beberapa referensi yang dikumpulkan oleh career center kampus kita. Kemudian nanti dilempar ke mahasiswa, ayo ini menerima magang, siapa yang mau ikut? Tes dulu gitu ya. Jadi nggak langsung juga bisa ikut, itu harus tes dulu. Tetapi kalau punya kesempatan untuk bisa nyari sendiri, ya nggak apa-apa, nyari sendiri aja. Tapi yang perlu diingat teman-teman, magang itu, ini jadi mata kuliah magang ya, 3 SKS ya, nggak apa-apa ya nyampur-nyampur. Jadi teman-teman yang perlu diingat bahwa magang itu kalau kita seriusi ya akan menjadi satu pengalaman yang bisa menjadi referensi untuk kita. Referensi apa saja? Referensi cara berpikir, referensi cara bekerja gitu ya. Jadi jangan anggap sesuatu magang ini cuma karena menggugurkan kewajiban, karena harus ada pertanggungjawaban sidang magang, sayang banget gitu ya. Jadi perlakukan aja seperti kalian bekerja memang sudah terjun di dunia kerja gitu. Kalau misalkan magang di TV, kalau kalian tahu dong Najwa Shihab itu berawal dari magang. Sekarang jadi presenter terkenal berawal dari mana? Dari magang. Dan dari magang itu jadi Najwa ini pinter ya dan lain sebagainya. Kebetulan passionnya di TV, dia jadi wartawan gitu ya. Pada akhirnya sekarang jadi presenter terkenal. Andai pada saat itu dia memperlakukan magang, ya udahlah magang doang gitu ya. Ini kan kewajiban mahasiswa semester akhir. Kemudian dia mengabaikan hal-hal yang sifatnya serius, maka mungkin tidak jadi Najwa Shihab hari ini gitu ya. Jadi teman-teman, magang itu sesuatu yang sangat penting untuk melatih kepribadian kita, untuk bisa meningkatkan kualitas diri kita. Di samping memang harus melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa akhir. Jadi jangan main-main dengan magang ya. Bu, saya tidak ada hubungannya Bu magang dengan konsentrasi. Harus ada hubungannya. Gitu. Harus kalau yang belum bekerja, kalau yang udah bekerja kan biasanya memang di situ gitu ya. Jadi ya mau nggak mau nanti biasanya kalau Bulan serta dosen-dosen magang lainnya mencarikan judul yang tepat supaya dia terhubung dengan konsentrasi yang diambil. Gitu ya. Anything else? Ada yang lain? Ini kok stuck sampai di sini sih? Menurut saya magang itu juga kunci ya, Bu. Banget. Kunci. GNT Mulyadi. Mulai difikirkan mungkin dari sekarang untuk yang semester 5 ke 6 ya, karena magang itu bisa dimulai dari semester 5 sebetulnya, tapi masih terlalu dini, semester 6 lah, 6, 7. Jangan lupa teman-teman, yang buat semester 5 nih mata kuliah penelitian kualitatif ya, kebetulan Bulan ada dosen. Nanti semester 7 akan repot ya, harus ada skripsi, belum lagi sertifikasi, LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Itu harus dikerjain, belum lagi magang. Jadi lakukan step by step dari semester 5 ini dengan betul. Kemudian mata kuliah metode penelitian harus diseriusi, dan kalau diminta untuk bikin proposal dibuat. Siapa tahu proposal itu bisa dipakai di semester 7 ya. Jadi nggak terlalu repot semester 7-nya. Ada 3 tuh nanti yang repot. Sertifikasi profesi, magang, dan skripsi. Ini kita jadi ceramah seperti di kelas. Masa pandemi ini balik lagi ya. Masa pandemi ini jangan dijadikan alasan untuk tidak produktif ya. Yang nggak produktif, mati gaya, akan cepat bosan hidupnya dan cepat tua wajahnya. Buat yang sakit segera sehat ya. Dan sakitnya jangan didramatisir, entah tambah sakit. Oke, anything else? Teman-teman, ini siapa Bu mau tanya? Ini udah oke. Kita sampai jam berapa nih? Sampai jam 12 malam ya? Ini sampai jam 8:30, Bu. Ini jam berapa, Neng? Sekarang jam 20.33. Teman-teman masih ada yang mau tanya? Boleh banget langsung diajuin ke Bulan. Pokoknya kita itu harus jadi manusia yang bermanfaat
bagaimanapun keadaannya. Betul, Bu. Kalau kita lihat, melihat sejarah ke belakang gitu ya. Dulu kebetulan Bulan di TVRI bawa acara sejarah Islam namanya. Mau nggak mau, akhirnya saya ini harus belajar tentang profil orang-orang di dalam sejarah itu. Itu luar biasa. Mereka dalam keadaan miskin, dalam keadaan lapar, bahkan di penjara, tapi mereka bisa menghasilkan buku, bisa menjadi penghafal Al-Quran, kemudian mereka juga bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Padahal luar biasa tekanan hidupnya. Apakah kita sekarang ada di kondisi itu? Enggak kan, gitu ya. Kita ada di kondisi yang kalau kita mau makan gampang. Kalaupun susah-susah makan ya bukan susah yang kelaparan gitu. Artinya kita harus hidup prihatin, ya iya, nggak apa-apa. Tapi kita masih bisa makan, kita masih bisa punya tempat berteduh, kita masih bisa menjalin silaturahmi, gitu ya. Konteksnya dengan pejuang-pejuang kita dulu, mereka nggak senyaman kita, gitu. Mereka ada dalam hidup di bawah tekanan, kemudian makan pun sulit, tapi luar biasa. Bisa menginspirasi orang lain lewat karya-karyanya. Apa kita mau nunggu kededet dulu? Kededet tuh apa ya bahasa Sunda? Apa kita mau nunggu di titik nadir dulu gitu ya, baru kita nanti bangkit? Iya kalau bangkit, kalau tambah stres kan siapa yang bisa jamin gitu ya. Jadi teman-teman tetap bersyukur, karena apa? Sesungguhnya ketika kita bersyukur akan kembali kepada diri kita, ketika kita berkeluh kesah pun akan kembali kepada diri kita. Nah, hikmah dari pandemi ini bahwa tidak selamanya hidup itu nyaman, tidak selamanya hidup enak, kita harus bersiap-siap dengan kondisi apapun. Jadi mentalnya dipersiapkan. Suatu hari mungkin pandemi ini bisa lebih parah loh, kita nggak tahu ya. Akan tetapi kalau kita punya self-esteem itu apa? Kita punya kepercayaan diri yang kuat bahwa semua itu pasti ada hikmahnya dan yang bisa menolong adalah Tuhan gitu ya. Kita akan tetap optimis. Kita bisa punya jalan keluar atas setiap kondisi. Menjadi pribadi yang dewasa dan kita menjalankan amanah-amanah kehidupan dengan baik. Ini tidak segampang yang Bu Wulan ucapkan, akan tetapi Iya, betul, Bu. ketika kita mau berproses ya, kita mau berproses menjadi seseorang yang berkualitas, ujiannya banyak gitu. Jadi buat yang masih ada di zona nyaman, Bulan ingatkan tidak selamanya mungkin kalian akan seperti ini. Untuk itu persiapkan mental, hidup prihatin, kemudian berbagi dengan sesama. Seperti itu saja sayang. Sudah waktukah kita berpisah? Kenapa, Ibu? Sudah waktunya kita berpisah belum? Kamu jangan lupa ya, ini di IGTV kan ya, di record. Bisa kan di IGTV? Di save ya, di save jadi kenang-kenangan. Boleh. Gitu. Buat yang saat ini sakit, mudah-mudahan segera disehatkan. Juga buat yang kehilangan pekerjaan ya, buat yang kehilangan pekerjaan. Sebagian mahasiswa tidak bisa meneruskan kuliah karena orang tuanya kehilangan pekerjaan sehingga tidak bisa terbiayai gitu. Tetap sabar. Karena apa? Ketika kita sabar, ikhtiar dan tawakal, kita akan jadi pribadi yang lebih baik. Sekalipun saat ini sedang diuji oleh kekurangan-kekurangan, baik itu uang, makan dan lain sebagainya. Itu jadi teman-teman, kita hidup dalam kondisi prihatin. Kalau kita tidak punya mental yang baik, ini akan menghancurkan dan balik kepada diri kita, dan kita tidak bisa survive untuk menghadapi cobaan-cobaan yang lebih berat berikutnya. Gitu ya. Oke, Beb. Pasti di balik semua ini itu pasti ada jalannya ya, Bu. Betul. Sri Rezeki, halo Ibu. Sri Rezeki mana nih sayang di itu ya di mana di Depok ya? Holy Sagi, halo Fauziana, halo. Siapa Ibu, lagi kah kenapa ini? waktu Ormawa? Sasa 24 join nih. 24 join. Oke. Sasa, thank you Sasa. Ibu kenapa HMJK tidak ada waktu Ormawa show hari Kamis? Ayo dijawab tuh teman-teman di HMJ. Aduh. Ini Bang Farhan biasanya ini, Bu. Nanti kita akan ada ya Ormawa. Kita pakai Zoom, oke?
Nanti kalau misalkan Zoom-nya agak susah, terbatas, kita bukan usahakan pakai Zoom yang panjang itu. Yang unlimited. Thank you, siapa Holly? Diingatkan kembali ya. Nanti teman-teman di HMJ ormawanya difikirkan ya. Orientasi mahasiswa baru ya. Iya betul, Bu. Kayaknya ini